selagi aku doa sama Tuhan, aku tuh banyak tawaran khotbah 17 Agustusan. Doa ke doa, terus aku bergumul sama Tuhan. Oke, aku nih kok kebanyakan diundang gitu, 17 Agustus numpuk gitu kan. Numpuk. Jadi aku nunggu dulu. Aku dapatnya begini. Aku sudah memerdekakan kamu. Kamu yang harus melepaskan belenggu. Oh my God. Yes. Kita nih orang merdeka, bukan orang dijajah. Dan apalagi kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Saya bersyukur banget ya, Regina, Maureen, Ibu Lady. Ini mereka sederhana sekali tapi dipakai Tuhan dahsyatnya luar biasa. Dan sampai mereka minta kotak-kotak kepada Tuhan. Jadi jangan sendiri-sendiri karena kita ini bentuknya peperangan rohani. Ngerti nggak? Peperangan rohani untuk kita menguasai atmosfer bangsa kita. Bukan kita beres dengan nasi bungkus, beres. Enggak bakalan beres dengan nasi bungkus itu, tapi tindakan profetik bersama-sama. Nah, jadi saya mau sampaikan begini ya, kita nih punya otoritas. Setiap orang, ini berapa negara kumpul di sini, dan kota demi kota. Di dalam Lukas 19 dikatakan bahwa kita ini punya mina-mina yang harus dikembangkan, dilipat gandakan untuk menguasai kota-kota. Bukan menguasai gereja-gereja. Jadi untuk menguasai kota-kota. Regina, doa ini terus. Karena kamu tuh lebih hebat nanti ke depan. Ibu Lady, Maureen, semua anak-anakku lebih hebat dari aku. Karena zamanku mungkin udah 25 tahun yang lalu aku mulai masih jadi anak muda juga gitu kan. Tetapi I want to see the greater glory coming. Nah, saya mau mau sampaikan, ini penting sekali hari ini. Bahwa sebetulnya kalau kita mengalami pandemi sampai kapan, nggak ada yang tahu. Tetapi kalau saya ditanya di prediksi saya sampai kapan? Jujurnya 2023 belum selesai. Kalau Anda maksa saya nanya nih, untuk saya jawab. 2025 baru tahap pemulihan kecil-kecilan. Are we waiting for the same thing? Come on. Tuhan kita adalah Tuhan masa depan, Tuhan masa dulu, dan Tuhan masa sekarang. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak menjawab doa kita? Karena kita doanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Apa yang di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, kita doanya atau mintanya kemana? Jadi sting seliweran gitu kan. Nggak setujuan. Nah, kita lihat peristiwa pandemi ini. Ini bukan baru sekali. Tahun 1346 sampai 1353 pernah terjadi satu peristiwa namanya Black Death. Itu wabah pes yang menyebar di seluruh Eropa. Itu karena menyebar lewat kapal dagang dan migrasi tikus. Itu membunuh sepertiga populasi Eropa waktu itu. Dan kurang lebih 200 juta mati dalam 5 tahun. Terus tahun 1918 sampai 1919 itu hanya 2 tahun saja. Hanya 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudariku yang aku kasih dalam Tuhan Yesus. 2 tahun itu terinfeksi 500 juta. Dan kematian 50 juta lebih. Lalu ada flu Hong Kong. Flu Hong Kong tahun 1968 itu penyebabnya karena virus H3N1. Dan kematian 1 juta. Lalu tahun 1981 penyebaran mulai orang ketakutan.
Ada penyebaran virus HIV/AIDS, itu virus juga. Terinfeksi 65 juta orang, dan kematian 25 juta, dan sampai sekarang still go on. Cuman kita lupa aja. Lalu flu babi, tahun 2009, itu virus H1N1, terinfeksi 60,8 juta orang dan kematian 575.400 orang. 575.400 orang. 575.400 orang yang mati karena virus ini. Kalau seandainya kita tiap hari lihat orang mati terus, apa yang akan terjadi dengan otak kita? Pikiran kita. Apakah kita nggak percaya bahwa Tuhan mengendalikan semua keadaan, semua situasi? Coba show me the book ya, Oki. Ini ada dua buku. Oke, tolong slideshow-nya ya. Kita lihat buku ini memberikan satu pencerahan dan insight buat kita. Yang satu berjudul The Hope at Hand, karangan David Bryan. Ini dia sebut National and World Revival for the 21st Century. Jadi abad ke-21 revival. Dia cerita apa? Justru kekristenan akan meningkat, kepercayaan akan meningkat ketika zaman sukar dan pandemi. Lalu buku yang kedua. The Rise of Christianity, Rodney Stark, dia mengatakan begini, bahwa setiap revival harus didahului oleh penderitaan. Kejadian tahun 65, G30 SPKI, itu bagaimana kekristenan memuncak sedemikian rupa. Kalau tidak ada tekanan, tidak ada rasa sakit bersalin, nggak bakalan beranak. The baby tidak akan beranak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa hari-hari ini, kita siap nggak siap, senang nggak senang, kita ada di dalam satu, udah cukup ya, oke. Kita ada di dalam satu medan pertempuran, peperangan rohani. Peperangan rohani itu kan dasarnya adalah peperangan rohani tingkat dasar. Itu kalau KKR, healing, atau lain sebagainya, itu tingkat dasar. Lalu okultisme, lalu peperangan rohani tingkat strategis. Dan apa yang sedang kita hadapi sekarang adalah tingkat global. Bahkan kalau tingkat global strategis ini, bahkan pemerintah pun, kepala pemerintahan itu dikuasai. Ya, bisa dikuasai. Nah, jadi kita ada di satu tengah pertempuran yang namanya fog war saat ini. Fog war itu istilah dari peperangan rohani di Timur Tengah waktu itu. Ketika cuaca berkabut, ada badai gurun, dan gak kelihatan siapa kawan, siapa lawan. Jadi udah nggak bisa ngatur strategi lagi, tetapi dia harus menjaga kawan dengan istilah-istilah, dengan hal-hal yang strategi, dan hanya lihat bendera, kemana bendera. Nah, jadi di tengah fog war ini, kita harus mempererat kesatuan satu dengan yang lain. Tadi Regina utarakan bahwa gandeng yang lain. Kita lakukan bersama-sama. Karena kalau jadi Lone Ranger bisa kesambar peluru. Dan tidak ada peperangan yang dimenangkan oleh seseorang. Itu Rambo namanya, udah mati lagi. Tapi harus bersama-sama. Satu komando. Nah, di tengah kegelapan ini, saya yakin bahwa terang itu kan bersinar. Itu Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangsa-bangsa di tengah kekelaman saat ini, tetapi terang itu kan terbit, bersinar. Di mana terang itu kalau bukan di dalam diri kita?
Justru ketika ada kegelapan, maka kita nih akan masuk menjadi terang, maka gelap itu kan menyingkir. Tapi kalau kita sekarang pada ketakutan sama gelap, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dalam situasi seperti ini, di fog war ini, arena berkabut seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Jaga otoritas ke satu, jaga teman kedua, dan sensitif kepada situasi. Wow. Karena apa yang kita lakukan kelihatan baik, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Jadi yang ada saat ini itu Tuhan yang sama dengan Tuhan yang dulu dan Tuhan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Jadi dalam situasi pandemi seperti ini pun kita nih tetap memiliki Tuhan yang sama. Bapak Ibu lihat foto saya, virtual background saya ya. Itu dari dalam air, lautan. Di sini saya gagal belajar diving. Apa yang menyebabkan kegagalan saya? Di round terakhir, sementara anak-anak teens pada menang, teman rekan-rekan keluargaku, oke, bisa, yang lain udah gugur duluan. Apa sebetulnya yang membuat aku tidak lulus di sini? Panik dan ketakutan ngelihat laut. Ngelihat gelombang. Apalagi ada batu lagi di situ. Saya mikirnya takut terbentur batu. Enggak, kira-kira baru belajar dibawa ke lautan luas. Gimana kalau ada ikan hiu? Gimana kalau ada gini. Trainer kita ngomong, everything is fine. Tahu nggak, dia katakan tenang itu kunci. Jangan sampai kayak murid-murid Tuhan Yesus, ngelihat Tuhan Yesus berjalan di atas air disebut hantu. Berapa banyak berita hantu yang kita sebarkan dan berapa banyak berita hantu yang kita terima di otak kita setiap hari. Karena medan pertempuran itu ada di pikiran kita. Nah, sekarang saya mau berbicara ready for the next. What is next? Setiap orang ada namanya next. Banyak rekan-rekan kita, hamba Tuhan udah dipanggil terlebih dahulu dalam setahun ini. Saya ngelihat Facebook saya banyak yang namanya masih ada, orangnya udah nggak ada. Oh my God. Jadi apakah saya ini disebut the remnant, orang yang tersisa sekarang ini? Dan Anda juga masih hidup sekarang gitu kan? Nah, apakah hanya sekedar bersyukur? Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua, ayat 1 dan 4. Rut pasal yang kedua, ayat 1 dan 4. Yuk kita baca bersama-sama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berada dari kaum Elimelech. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Nah, kita lihat, ini peristiwa Rut ini banyak orang nggak baca. Rut ini dianggap sebagai sebuah cerita saja, yang cerita Alkitab. Padahal Rut ini sangat dalam. Ada satu turning point, ada satu titik balik, ada satu
nasib yang dibalikan oleh Tuhan, ada sesuatu yang menentukan garis keturunan, ada sesuatu yang menentukan eksekusi keputusan. Dia menentukan keturunannya mau kemana. Nah, jadi kita memiliki Tuhan atas segala musim ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia bisa sanggup mengubahkan keadaan. Kalau tadi 2 buku yang saya sharekan, bahwa revival itu akan terjadi di masa kesulitan. Anda lebih milih revival atau keluar dari kesulitan? Semua berdoanya ingin escape. Supaya virus ini cepat berakhir. Padahal nubuatan aja banyak yang mislek. Banyak yang gagal nubuatan. Orang nabi-nabi yang begitu akurat aja gagal tuh dari Amerika. Banyak sekali bernubuat ini untuk Indonesia bernubuat. Buktinya mana Akang, Neneng? Tuhan sedang berperkara. Ada saatnya di lockdown itu untuk bisa mendengar suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada kitab Rut, tidak ada kitab Malaiki. Tidak ada 27 kitab perjanjian baru. Tidak akan ada. Ini luar biasa. Di sini kita melihat Naomi. Cerita daripada Naomi di mana suaminya Elimelek dengan 2 anaknya Mahlon dan Kilion. Mungkin ditaruh di roda karena kelaparan hebat. Mereka harus jadi imigran pergi ke Moab. Pergi ke Moab. Di bangsa Moab mereka jadi imigran dengan kultur budaya yang berbeda. Crash culture. Di Moab 2 anaknya menikah. Mahlon dan Kilion ini. Dengan Orpa dan Ruth. Mereka tinggal 10 tahun di Moab. Dan apa yang terjadi? 3 fathers mati. Elimelek mati. Mahlon mati. Kilion mati. Kita gampang aja cerita. Kalau dengar berita seperti itu, mati ya udah waktunya. Tetapi kalau kita ngalami seorang perempuan ditinggal oleh 3 pria, pria itu begitu pentingnya as a father, sebagai imam. Jadi dia mengalami bitterness, trauma yang dalam, pahit. Sehingga one day, Naomi memutuskan eksekusi. Go back home ke Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti artinya. Dan apa yang terjadi? Mantunya seorang Ruth yang mengikuti. Membuat satu covenant. I will be with you. Aku akan bersamamu karena Allahmu adalah Allahku. Orpa, dia hanya mencium Naomi dan setelah itu dia tinggal di Moab. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Mengubah tujuan hidup itu nggak mudah. Nggak mudah. Hidup itu perjuangan. Hidup itu perjuangan. Kalau saya tahu bahwa saya ada di medan pertempuran, saya bertanya, Tuhan, aku harus melatih tubuhku, mentalku, rohku. Itu bagaimana dalam masa begini?
Satu saat saya lari pagi, banyak sekali yang lari pagi berjemur, menyehatkan badan karena takut terpapar kan. Dan Tuhan katakan, kenapa kalian hanya bertahan, hanya takut terpapar? Padahal kalian tuh harusnya belajar bertempur. Melatih tubuh, mental, roh. Sehingga kita punya kepekaan ketika kita berperang di medan tempur. Kita bukan orang yang bertahan. Kita bukan orang yang malang. Kita bukan orang yang menyerah kepada nasib. Tidak ada gangguan, tidak akan ada perubahan. Era yang kita sedang alami sekarang disebut era disrupsi. Banyak sekali gangguan-gangguan. Akan banyak sekali akan menyerang pikiran kita. Akan banyak sekali distorsi-distorsi akan mengganggu kita. Kita lagi tenang-tenang, mendadak ada keputusan begini, keputusan begitu. Ketika kita mengalami saat ini mungkin karena terjadi kelaparan seperti Naomi, kelaparan sampai move sedemikian rupa, itu pasti kelaparan hebat. Di Bethlehem waktu itu mungkin ternak-ternak juga udah pada mati. Tetapi dia harus mengambil keputusan. Dia harus mengambil keputusan. Mungkin kita pikir keputusan itu salah. Tetapi apa yang terjadi? Kita harus bisa mereview hidup kita. Kenapa kita masih hidup? Mengapa kita ada? Apakah kita Zoom begini karena kita nganggur, ada waktu, kita ketemu gini. Hati-hati dengan Zoom juga karena ini disebut sesuatu yang menyedot kita, magnet. Kalau kita nggak di dalam roh, itu kan menyedot pikiran kita dan mental kita. Saya dengar dari Pak Tony, seorang pendoa, bayangkan, kebanyakan di teknologi terus sekarang sampai dia lupa nama istrinya, lupa. Ketemu orang, ngomong, kamu siapa ya? Nah, we have to be balanced. Dengan melihat peristiwa dalam keputusan dan melangkah, bagaimana supaya kita bisa menghandle kehidupan kita sekarang sampai ke depan. Kita ada istilah saat ini adalah istilahnya VUCA, VUCA. VUCA itu istilah militer ya tahun 90-an. Itu di mana yang disebut perang kabut itu tuh, fog war itu. Nah, apa VUCA itu? V-nya itu volatility, artinya perubahan yang cepat sekali, segala sesuatu berubah. PPKM, ayo tambah lagi sampai tanggal 2 Agustus, belum tentu itu akan bisa beres juga. Mungkin akan ditambah lagi sebulan, we don't know. Bayangkan saya dengar peristiwa di Malaysia, di Kuala Lumpur aja katanya sampai hari ini sudah 2.000 orang lebih bunuh diri. COVID different matter, tetapi ada teror lain, ada ketakutan lain, dan setan itu selalu membuat ketakutan kan. Fear itu akan membuat kita tidak bertempur. Fear itu kan kita stop bertempur. Fear itu kita akan setback, mundur ke dalam, mundur ke belakang. Tahu nggak, setan itu membuat ketakutan. Makanya firman Tuhan katakan, don't be afraid. Jangan takut. Banyak mungkin nanti orang nanti ke depan nih mungkin kayak, waduh ngeri banget kalau mereka katakan kok banyak yang bunuh diri. Bahkan mereka di rumah-rumah udah pasang white flag. Itu apa maksudnya? Mereka udah nggak punya makanan. Dan tetangganya taruh makanan di bendera putih itu. Oh my God, sampai begitukah? Bersyukur mereka katakan, praise God, you are living in Indonesia, kata gitu, ngomong gitu. Wow. Lalu U-nya itu apa? Uncertainty. Tidak ada jaminan bahwa kita ini bisa aman atau bisa mapan. Banyak orang yang ketakutan diam di kamar terus, ternyata dia mati juga di kamar. Karena apa? Karena ketakutan.
Lalu complexity, C-nya. Kompleksitas. Segala sesuatu kompleks sekali. Regulasi pemerintah bisa berubah-ubah, banyak kompetisi, muncul haters, disrupsi teknologi, perubahan pada pola konsumsi, dan lain sebagainya. Lalu ambiguity. Ambiguity itu ambigu. Artinya membingungkan, tidak bisa memakai strategi yang lama. Jadi we have to change our old strategy. Saya diskusi banyak dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan. Dari kemarin, hari ini juga. Tadi juga ngobrol dengan Pak Riki juga. Kata saya, kalau misalnya gereja 10 tahun ke depan begini terus gimana? Kita udah punya strategi baru nggak? Atau doomsday gereja? Sampai di sini saja. Kita redefinisi, what is church? Apa itu gereja? Apa itu eklesia? Eklesia dibangun untuk diutus dan untuk take dominion, memerintah, menguasai, bukan dikuasai. Jadi, kultur ini akan berubah nih kalau gereja nggak mengerti mengenai kultur kerajaan Allah. Karena kalau saya di Gerakan Doa tuh saya ngerti banget itu kalau saya pergi ke satu desa atau satu kota, itu selalu ada peperangan rohani. Oke? Dan setan tuh nggak suka saya datang ke satu kota. Roh teritorial mulai mengancam saya. Dan itu selalu ada kerajaan gelap dan kerajaan terang, itu selalu tempur. Kok gitu ya? Kalau kita nggak ada apa-apa, berarti nggak ada apa-apa, berarti Anda nggak diperhitungkan, gitu. Because you don't know that you hold tongkat. Anda tuh memegang tongkat otoritas. Tapi kalau setan aja nggak takut sama Anda, itu berarti you nggak ada apa-apanya. Nggak diperhitungkan. Nah, kita lihat. Banyak orang menyerah ke dalam keadaan menyesali diri dan hidup tanpa harapan. Tapi bayangkan Naomi ini dalam kelemahan, dalam ketidaksempurnaan. Saya belajar sekarang ngelihat orang, kalau dulu saya ini perfeksionis gitu, ngelihat orang, oh ini yang kudu dipakai Tuhan yang gini mah enggak, emprit, enggak usah gitu kan. Tapi saya sekarang mulai belajar, dia akan dipakai Tuhan. Aku berdoa bernubuat, kamu akan dipakai Tuhan lebih dahsyat dari yang aku lakukan. You can do my son, you can do my daughter. You can do it. Nah, demikian juga Bapa di sorga itu melihat tidak kekurangan kita. Bahkan kita mau berbagi, tadi Regina katakan, apa yang ada pada kita, bagikan. Bukan kita muluk-muluk karena kita dapat sponsor. Tetapi 5 roti 2 ikan itu harus jadi 12 keranjang. Dan 12 keranjang dibawa ke perahu. Yesus jalan di atas air. Itu masih ngelihat hantu. Padahal yang memultiplikasi 5 roti 2 ikan itu Yesus sendiri. Baru aja murid-muridnya menyaksikan itu. Baru menyaksikan roti itu dibagi-bagikan. Betapa degil, kata firman Tuhan, hati murid-muridnya. Mujizat masih ada. Kita ada sampai sekarang itu karena mujizat. Kita bukan pencari mujizat. We exist, we live, kita ada. Dan kita merupakan bentuk mujizat. Dan mujizat Tuhan yang akan disalurkan kepada banyak orang. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu yang harus memberi mereka makan. Bukan, si itu, si ini, orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rut 1 ayat 21 firman Tuhan berkata begini. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Don't call me Naomi.
Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mau cerita ini? Sebenarnya ayat ini nggak populer loh. Saya dapat lagi kemarin pagi. Ayat ini saya baca terus maksudnya ini apa? Akan banyak yang trauma. Akan banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang trauma. Orang yang trauma itu nggak bisa berperang. Orang yang luka itu nggak bisa bertempur. Tapi bersyukur Tuhan baik. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia adalah roh. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia ada di kamar Anda. Dia ada di kamar saya di sini. Dia ada di kamar ICU ketika Anda terpapar. You have faith. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung, bisa mencabut pohon ara, terbantunlah di dasar laut. How big is the world? Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti aku bukan berasal dari dunia. Naomi kita lihat berjalan di dalam segala musim. Lagi kelimpahan di Bethlehem sebagai rumah roti. Pergi kelaparan karena kelaparan. Pergi ke Moab, musim yang waduh itu enggak mudah. Ditinggal oleh 3 pria yang dikasihi. Dan akhirnya dia change destiny. The second chapter. Bab kedua kehidupannya. Move back ke Bethlehem. Apa yang terjadi? Anugerah itu turun. Kesulitan boleh datang. Tapi di dalam kesulitan, ruah roh Tuhan ada pada kita. Blessing, grace itu ada pada kita. Dimanapun kita berada. Boleh varian lain sekarang di Sumatera udah masuk, apa katanya, Delta Plus. Ada berapa belas varian yang deadly, varian yang mutasi, terus bermutasi virus. Oke, fine. Kita punya terang. Dan Yesus itu terang di dalam kita. Amin. Siapa yang ingin jadi berkat dimanapun Anda berada? Jangan takut dengan gelap itu. Karena terang Tuhan ada pada Anda. The greater glory is coming. Di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Naomi menjadi imigran lalu pulang. Dan Ruth jadi imigran di Bethlehem. Tetapi apa yang terjadi? Dia bertemu dengan seorang penebus. Disebut penebus namanya Boas. Iblis coba membuat kita ketakutan. Iblis coba deredet dengan peluru. Takut lo, takut lo, takut lo. Gitu kan. Bukankah teroris itu setan? Si kepalanya? Dedengkotnya? Orang yang ketakutan akan menjadi bodoh. Orang ketakutan tidak menjadi tangkas. Orang ketakutan tidak akan memiliki strategi. Orang yang ketakutan tidak mengerti masa depan. Nunggu bab akhir. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Membuat sukses orang lain. Maka kita akan sukses. We are not running alone. Bring somebody. Bring the generation. Gak apa-apa kita di belakang layar, tapi saya ingin ngelihat juga anak-anak muda mulai bergerak. Take the authority. Bab udah tertutup, bab yang dulu. Bab yang baru sedang terbuka. Ruth dikawin oleh Boas. Melahirkan Obed. Siapa Obed? Ayah Isai. Ayah Daud.
Siapa penebus kita? Yesus Kristus, keturunan daripada Boaz dan Ruth. Yesus punya darah Moab. So amazed. Amazed banget. Siapa kita orang Indo? Siapa kita? Kita punya darah kerajaan. Darah biru. Makanya kita disebut the Son of God. Sehingga di Roma 8 ayat 15 tidak ada ketakutan yang mengikat kita. Tetapi ada spirit of adoption di dalam diri kita yang bisa kita menyebut dia ya Aba, ya Bapa. Dia Tuhan dalam segala waktu. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia Tuhan masa lalu, Tuhan masa sekarang, Tuhan masa depan. Mari grab the future sekarang. Ambil masa depan kita sekarang. Take dominion. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, coba ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ini terjemahan TSI-nya bagus, ya. Begini bunyinya. Jadi anak-anak saya yang saya kasihi, ini bahasa sehari-hari ya. Kita berasal dari Allah. Dan kita sudah mengalahkan guru-guru palsu itu. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh antikristus yang sekarang sudah ada di dunia ini. The new regulation is coming dari dunia ini. Segala peraturan-peraturan akan di bawah one world control. One world order. Saya mau memberikan awareness aja. Berapa usia kita, berapa tahun lagi kita akan ada di dunia. Dan saya katakan, oh my God, the time is very short. Waktu sangat singkat. Aku mau berbicara ke anak-anak muda. Waktumu sangat singkat. Bukan hanya orang tua. Waktumu sangat singkat. Jadilah orang strategis. Jadilah orang strategis. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.